Banyak adik-adik saya kaum Gen Z yang menunda untuk menikah. Bukannya nggak mau, tapi mereka bilang, menikah itu kan butuh biaya. Terus kalau sudah menikah, keluarga kan harus dihidupi. Nggak cukup untuk diberikan makan. Ya, anak kalau lahir ya harus diberikan pendidikan. Pendidikan itu kan kita nggak cukup untuk bicara TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Dulu sih biaya pendidikan ya mungkin masih puluhan ribu ya setiap bulan ya. Tapi sekarang sebagai contoh, anak saya SD di atas 2 juta rupiah. Lalu saya berpikir bagaimana nih kalau nanti anak saya sudah dewasa, menikah, punya anak, lalu dia harus juga menyekolahkan. Bicara mengenai rumah, saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, Banten. Rasanya saat ini sulit untuk menemukan rumah yang paling kecil dengan harga di bawah 1 miliar. Gak ada. Lalu bagaimana? Saudara-saudara kita, adik-adik saya itu, Gen Z yang baru mulai merintis pekerjaan dengan gaji mungkin kurang lebih di atas UMR sedikit, untuk bisa memenuhi banyaknya kebutuhan dan juga keinginan. Mungkin ini saatnya kita bicara mengenai financial planning. Apa itu financial planning? Mungkin yang ada dalam benak Anda adalah spreadsheet Excel, ya, angka-angka yang memusingkan, atau wah ini harus ketemu dengan orang yang berjas di gedung mewah gitu. Enggak. Analoginya gini, Anda sedang membangun rumah. Anda bisa kan langsung aja beli bata, panggil tukang, dah bangun deh, gak pakai denah nih. Bisa jadi rumahnya nanti jadi, tapi seringkali itu gak sesuai dengan rencana. Kenapa? Kamar ternyata sempit, dapurnya kok gak nyaman, tampak depannya kok jauh dari harapan. Dan yang lebih parah, biasanya biayanya juga jauh dari rencana awal. Nah itulah yang kita hadapi kalau kita menjalani hidup tanpa perencanaan finansial. Nah sebaliknya, kalau kita bangun rumah pakai arsitek, ya pasti arsiteknya akan nanya, berapa banyak yang tinggal, butuh berapa kamar, punya anggaran berapa ibu bapak. Nanti dari situ baru ada denah, blueprint yang memang menjadi panduan langkah untuk membangun rumah Anda. Nah financial planning itu adalah denah itu. Jadi bukan berarti seberapa besar penghasilan kita saat ini, tapi kemana aja uang kita dan bagaimana cara kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Sama seperti mudik lebaran lah ya. Kan tujuannya pulang kampung ya. Tapi yang membuat perjalanan itu bisa lancar kan bukan karena sekedar kita tahu tujuannya mau pulang kampung. Tapi kita harus tahu ambil rute mana. Terus kemudian kita juga harus siapin bekal, bensin ya. Terus ada plan B kalau misalnya ternyata ada kendala kita harus ambil rute mana gitu ya. Financial planning juga seperti itu. Tujuannya ya mungkin jelas. Misal untuk menyiapkan pendidikan anak, untuk beli rumah, untuk ibadah haji. Tapi kalau nggak ada peta yang jelas, ya perjalanannya bisa kayaknya terasa jauh. Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Financial planning bukan hanya untuk orang kaya. Justru mereka yang penghasilannya terbatas lebih membutuhkan rencana keuangan yang solid. Karena nggak ada ruang untuk mereka ini untuk mengalami kesalahan apalagi yang fatal. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam komponen financial planning? Coba kita bayangkan ada bangunan dengan 6 pilar, di mana satu pilar ini saling menopang antara satu dan lainnya. Ya, karena kalau satu pilar aja rapuh, ya bangunannya juga bisa goyah. Yang pertama, arus kas. Itu adalah fondasinya. Kita harus tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar, ya. Kemana aja perginya. Jangan sampai hidup itu lebih besar pasak daripada tiang. Yang kedua, dana darurat. Sebelum kita bicara investasi, pastikan Anda sudah punya dana darurat. Ya minimal 3-6 bulan pengeluaran bulanan kita. Ya tentu lebih banyak lebih baik ya. Yang ketiga,
manajemen utang. Menurut pendapat saya, tidak semua utang itu jahat. Ada juga kok utang produktif. Misal untuk KPR, modal usaha. Tapi memang lebih banyak utang konsumtif nih. Sebagai panduan. Total cicilan kita idealnya tidak lebih dari 30-35% dari penghasilan. Keempat, proteksi. Yang terpenting adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Itu ibaratnya payung ketika hujan datang. Ya tentu Anda dan saya kita nggak pernah berharap sakit ya. Kita juga nggak berharap sampai mengalami musibah, kecelakaan. Tapi ya hidup kan terkadang memang suka berjalan di luar rencana. Pilar kelima, investasi. Setelah 4 pilar tadi itu sudah kuat, ayo kita mikirin investasi. Mau apa? Reksadana? Saham? Obligasi? Properti? Tapi semua itu tuh cuma alat. Yang penting Anda sudah punya tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, perencanaan pensiun. Ini yang paling sering ditunda dan paling mahal kalau mulainya terlambat. Dalam dunia keuangan, waktu itu adalah aset yang paling berharga. Saya sering mengatakan, sebagai contoh orang gajinya 10 juta per bulan. Dia punya rencana keuangan yang cukup baik. Ya, dia hidupnya akan lebih tenang daripada ada orang yang gajinya 30 juta tapi dia nggak punya arah. Bicara financial freedom, itu bukan seberapa banyak yang kita mampu hasilkan, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Financial planning itu nggak ada rumus yang paling cocok untuk semua orang. Karena setiap di antara kita itu pasti punya kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Ya, sebagai contoh orang ketika usianya 20-an tentu berbeda ketika dia nanti udah usianya 40-an, ya kan? Ini analogi lagi ya. Kita ambil ada 4 musim, ya. Musim semi. Ini ketika kita masih umur 20-an. Saat itu kita nanam, mungkin udah punya pekerjaan, masih semangat, semua terlihat wah seru, ya. Mungkin pada saat ini bukan nominal yang kita lihat, tapi ya kita bangun mulai kebiasaan, kita mulai catat-catat pengeluaran. Mungkin kita udah bisa mulai berinvestasi walaupun kecil, ya beberapa ratus ribu. Ya, yang dimana nanti hasilnya kita baru panennya di musim gugur. Yang kedua, musim panas. Ini usia 30-an, masa dimana produktivitas kita lagi tinggi-tingginya, penghasilan umumnya lebih meningkat, tapi tanggung jawab juga meningkat. Dan rata-rata sudah menikah, punya anak, punya utang KPR. Nah, prioritas di fase ini adalah perkuat fondasi. Kita pastikan dana darurat cukup, kemudian kita punya proteksi dan proteksinya aktif ya. Terus bicara investasi, ya harusnya sudah lebih serius. Berikutnya adalah musim gugur. Ini usia 40-an ya. Ini masa panen. Di mana aset yang sudah kita bangun sejak muda, nah ini mulai nih memberikan hasil. Tapi ini juga masa yang krusial. Kenapa? Karena pensiun sudah terlihat di depan mata. Makanya ya resiko harus kita kurang-kurangin. Kita harus sesuaikan lagi strateginya. Anak-anak mungkin sudah mulai kuliah dan ya kalau kita punya tujuan yang selama ini cuma direncanakan, harus sudah mulai kita eksekusi. Dan yang berikutnya adalah musim dingin. Usia 50 tahun ke atas. Umumnya di usia ini kita udah bukan lagi ingin memumpuk kekayaan. Tapi bagaimana kita lebih ke menjaga, menikmati, mewariskan. Kita jaga apa yang sudah kita bangun selama puluhan tahun lalu. Kita pastikan ingin bisa melewati masa pensiun itu dengan tenang. Ya. Dan tadi saya bicara warisan, ini bukan hanya bicara harta, tapi nilai, ilmu, kebaikan. Dan kalau sampai saat ini Anda belum menyiapkan ini semua, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Yang ada hanyalah
konsekuensi dari penundaan Anda. Tapi konsekuensi itu insya Allah bisa kita kompensasikan dengan langkah yang terarah mulai hari ini. Ini adalah bagian yang paling saya suka. Karena seringkali masalah terbesar dalam keuangan bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena kurang kemampuan untuk bisa mengelola diri kita sendiri. Kita bisa tahu kok semua teori-teorinya. Sekarang apalagi sudah kemajuan internet, AI, ya. Tapi kalau informasi itu yang sudah kita dapatkan tidak kita jalankan, nggak ada gunanya. Dan ada dua penghambat yang sering saya temui. Yang pertama, ilusi. Nanti ya kalau udah cukup. Kita suka bilang, nanti kalau gaji saya naik, baru nih saya nabung, baru saya investasi. Atau nanti ya kalau cicilan saya udah selesai, saya baru mulai deh investasi. Atau nanti kalau kondisi keuangan saya sudah baik, ya saya baru mau ya. Padahal kenyataannya, kebiasaan baik itu jauh lebih kuat daripada nominal. Kalau hari ini, misalnya kita punya penghasilan 5 juta, habis begitu aja. Ya, belum tentu nanti pada saat penghasilan kita 20 juta, kita masih punya tabungan. Jangan-jangan sama juga, habis aja begitu. Jadi ini bukan mengenai masalah angka, tapi perilakunya. Penghambat yang kedua, orang suka takut menghadapi kenyataan. Banyak orang gak mau melihat kondisi keuangannya sendiri. Bukan karena mereka gak peduli ya, tapi karena takut. Mereka takut melihat utang yang menumpuk. Mereka takut melihat tabungan yang tipis. Mereka takut menyadari bahwa selama ini keuangan itu gak sehat. Akhirnya mereka milih menghindar. Padahal masalah kalau semakin dihindari, bagaimana mau mengecil? Solusinya, mulai aja dari angka berapapun. Jangan menunggu besar, mulai aja. Yang kedua, jangan samakan nilai diri kita dengan nilai yang ada di rekening. Kondisi keuangan kita hari ini itu nggak serta-merta menjadi identitas diri kita. Kita nggak dinilai dari apa kendaraan yang kita pakai, bukan juga dari barang-barang mewah yang kita miliki. Hidup dengan wajar, merdeka secara finansial. Saya rasa itu jauh lebih baik daripada terlihat kaya, tapi hidup dalam tekanan. Yang ketiga, jadikan tujuan hidup itu sebagai motivasi, bukan angka. Jangan cuma berpikir, saya mau punya uang 1 miliar. Tapi coba berpikir, saya ingin bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan baik. Saya ingin memberangkatkan orang tua saya naik haji. Saya ingin pensiun tanpa menjadi beban anak-anak saya. Tujuan yang lebih bermakna. Insya Allah itu selalu lebih kuat daripada hanya sekadar angka. Dan untuk saudara-saudara saya Muslim, ini ada juga satu yang perlu dipertimbangkan. Pernah dengar istilah qanaah? Bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Bersyukur tanpa kita kehilangan semangat untuk tetap berikhtiar. Bukan berarti pasrah ya, tapi tenang. Bukan menyerah, tapi kita tetap bergerak dengan pikiran yang jernih. Udah cukup ya, kita tadi membahas mengapanya. Sekarang kita bahas bagaimana memulainya. Nah, kabar baiknya, financial planning itu nggak harus sempurna sejak awal. Yang terpenting adalah mulai. Rencana yang 70% selesai dijalankan, itu jauh lebih berharga daripada rencana yang wah perfect, sempurna, tapi cuma ada di dalam kepala. Ya setidaknya ada 5 langkah praktis yang
Anda bisa mulai hari ini. Yang pertama, audit. Audit keuangan diri. Coba, selama 1 bulan, catat tuh. Semua pemasukan, pengeluaran, aset-aset apa yang dimiliki, utang yang sedang berjalan, utangnya yang konsumtif, yang produktif. Ya, nggak perlu pakai aplikasi canggih. Cukup aja udah pakai ballpoint, kertas, ya. Yang terpenting Anda jujur. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik. Jangan cuma bilang, saya akan menabung lebih banyak, saya mau lebih kaya. Enggak seperti itu. Tapi, misal pendidikan. Saya mau pendidikan anak 500 juta dalam 15 tahun ke depan. Misalnya seperti itu. Ya. Karena kalau dia spesifik, insya Allah itu lebih bisa dihitung, bisa direncanakan. Ya. Yang ketiga, dahulukan yang namanya tadi dana darurat dan proteksi sebelum kita berinvestasi. Karena ya saya tahu lah kalau bicara investasi itu sepertinya orang mudah tertarik. Tapi kenyataannya urutannya nggak boleh terbalik. Ya, bangun dana darurat dulu, barulah nanti mikirin rumah, ya. Kita buat anggaran tuh harus berbasis tujuan. Ya. Kita sisihkan, ada yang ditabung, ada yang diinvestasi, ya. Baru nanti ya kita gunakan untuk kebutuhan hari-hari. Kalau saya setiap dapat penghasilan, anggap 100%, 5-10% itu saya tempatkan untuk berbagi. Kalau di Islam kan namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Oke. Kedua, kalau saya seandainya punya yang namanya cicilan, tadi kan idealnya tidak lebih dari 30-35%. Katakanlah 30%, ya. Berarti 10% tambah 30%. Kan masih ada 60%. Nah, berikutnya harus ada dulu yang disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Minimal 10-15%. Ya, lebih besar lebih baik. Ya. Sisanya baru tuh untuk kebutuhan hari-hari. Kenapa kok kebutuhan hari-harinya malah terakhir? Karena itu yang sifatnya variabel. Mau makan hemat, bisa bawa makanan sendiri ke kantor. Bisa makan di kantin. Gak harus di food court, gak harus di restoran. Tapi kalau mau tiap hari makan restoran, ya jangan-jangan 2 minggu tabungan udah habis. Akhirnya hidupnya pakai utang ke utang. Ya, hati-hati. Selanjutnya kita review berkala. Ya jangan tiap minggu, tiap bulan. Ya mungkin 3-6 bulan atau sampai 1 tahun. Ya. Karena memang hidup itu kan ya berubah. Rencana kita juga bisa berubah. Kondisi berubah. Ya. Dan rencana yang baik itu rencana yang ikut tumbuh bersama dengan kehidupan kita. Dan kalau memang diperlukan ya silakan Anda berkonsultasi dengan seorang financial planner. Ya itu sebenarnya seperti kayak kita datang ke dokter, terus padahal kita mungkin gak sakit ya, tapi kita butuh advice. Misalnya kita minta resep untuk lebih mengoptimalkan kesehatan kita. Contoh seperti itu. Ya, kita juga bisa minta bantuan ahli untuk menjaga kesehatan finansial kita. Oke, hari ini kita sudah cukup banyak membahas tentang financial planning. Kita bahas tadi tentang pilar-pilarnya, tentang fase kehidupan, tentang psikologi, tentang langkah praktis untuk memulainya. Tapi sebelum saya akhiri, izin, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sejenak. Financial planning bukan tentang menjadi kaya raya, tapi tentang untuk memiliki kebebasan untuk bisa memilih kapan kita ingin beristirahat ketika waktunya tiba. Atau pada saat ada orang lain membutuhkan pertolongan, kita bisa hadir. Kita bisa memilih untuk menjalankan hidup yang lebih tenang. Karena sesungguhnya, uang itu cuma alat. Tapi tujuannya bagaimana bisa menjalankan hidup yang lebih merdeka dan bermakna. Ada satu quotes yang mungkin ini menjadi satu hal penting untuk diingat. Orang yang tidak merencanakan masa depannya, sebenarnya dia sedang memberikan masa depannya kepada kebetulan. Dan saya percaya, yang namanya hidup, itu terlalu berharga untuk kita serahkan kepada kebetulan. Kita kan diajarkan ya untuk
ikhtiar sebaik-baiknya. Kita diajarkan untuk kita nggak mau meninggalkan generasi selanjut kita ini dalam keadaan lemah. Itu adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya kita bertanggung jawab sebagai seorang individu, kita juga bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bagian dari masyarakat. Ayo, kita mulai belajar untuk mengelola keuangan. Kita bukan hanya sekedar bicara urusan dunia, tapi ini bagian dari amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Saya ingin menantang Anda untuk melakukan satu hal sederhana aja. Ambil catatan, tulis satu tujuan finansial yang paling penting dalam hidup Anda saat ini. Cukup satu, jangan lebih. Mulai dari sana, karena perjalanan sampai ribuan mil sekalipun, selalu dimulai dari satu langkah. Dan langkah terbaik adalah langkah yang Anda ambil hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Sampai jumpa di episode mendatang.